Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Krisna Rizky Aryudi, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Pertama tahun 2020 jurusan Teknologi Komputer dan Informatika. Tim saya 2031 5377 2696. Ini kartu ujian saya. Berikut video pembelajaran saya yang dibuat pada tanggal 18 November 2020. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita diberi kesehatan dan diberi kemampuan untuk bisa bergabung di kelas virtual yang saya adakan hari ini, tanggal 18 November 2020. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Baik, Pak. Mas Niko, Mas Muklis, bagaimana kabarnya? Mas Zaki, sudah sarapan Mas Zaki? Jangan Belum, lupa Pak. sarapan. Iya, Pak. Mbak Yulia, bagaimana? Sudah sarapan? Saya menerangkannya enak seperti ini, hanya suara atau hanya dengan gambar saya? Hanya suara, Pak. Bagaimana? Dengan wajah, Pak. Oke. Wajah aja, Pak. Ya, Pak. Nah, kalian bisa melihat wajah ganteng saya ini ya, sudah rapi, sudah Iya, siap Pak. Wow. Iya, Pak. Iya, Pak. memberikan ilmu kepada kalian. Nah, maka dari itu saya ingin kalian memperlihatkan wajah-wajah cantik dan ganteng kalian. Jadi silakan di cam semua, ayo saya tunggu. Nah, itu Mas Wahyu Nurcahyo, kelihatan rambutnya itu, ayo belum dipotong ya. Ayo dirapikan ya biar lebih ganteng. Oke, saya ingatkan sekali lagi, jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa mematuhi protokol kesehatan walaupun kalian di rumah atau dimanapun kalian berada. Kesehatan itu nomor satu, bagaimanapun kesehatan itu nomor satu. Walaupun kalian pintar, walaupun kalian jenius, kalau tidak sehat sama saja, kalian tidak bisa melakukan aktivitas apapun. Oke? Sebelum kita melanjutkan pelajaran, saya ingin Mas Niko saja yang terlihat segar. Ini habis mandi nih kayaknya. Raup, Pak. Oh, jangan cuci muka, jangan cuci muka. Iya, Pak. Mas Niko silakan dipimpin teman-temannya untuk berdoa agar Iya, kita Pak. diberi kelancaran Amin. dan kemudahan untuk menyerap ilmu dan menyampaikan ilmu. Oke, siap. Silakan dipimpin untuk berdoa. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa dahulu. Berdoa mulai. Oke, terima kasih Mas Niko atas Ya, Pak. bantuannya untuk memimpin doa. Ya, Oke, Pak. saya ingin mengecek kehadiran kalian. Saya absensi dulu satu persatu. Muhammad Saiful Akbar ada ya? Ada. Oke, Mas Alif Rizky ada. Mas Wahyu, Mas Yunur, jangan lupa potong rambut ya. Ayo di on cam, nggak apa-apa. Saya nggak akan memotong dengan virtual, nggak bisa saya memotong virtual gitu. Nggak, saya cuma mengingatkan bahwa kedisiplinan juga harus dilakukan walaupun kita sudah lengkap semua. Oke, jadi untuk materi hari ini adalah materi baru. Kita akan membahas tentang apa itu buku digital. Belajar buku digital. Buat apa kita belajar membuat buku digital? Oke. Buat apa sih? Mbak. Untuk apa belajar membuat buku digital? Silakan disimak video berikut ini. Di zaman industri 4.0, semua serba digital. Nantinya, buku-buku akan dijadikan buku digital. Yang kedua adalah kalian dapat berbagi informasi dan ilmu pengetahuan yang kalian miliki dengan format buku digital. Yang ketiga, kalian dapat menjual buku digital di berbagai platform yang sudah disediakan, contohnya Google Playbook atau iBooks.
Semakin penasaran kan tentang buku digital? Belajar buku digital karena sekarang kita hidup di zaman industri 4.0, di mana semua itu serba digital. Bayangkan saja sekarang uang itu sudah menjadi uang digital. Iya apa enggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Ya. Pak. Nah, contohnya apa uang digital? GoPay. Dana. Itu benar. Nah, kemudian yang kedua, kalian bisa men-share informasi, ilmu itu dengan sangat cepat dan mudah. Jadi kalian bisa share melalui WhatsApp, Facebook, email dan lain sebagainya. Jadi bisa jualan buku. Jadi sekarang bahkan koran pun menjadi koran digital, majalah digital. Semua sekarang serba digital. Nah, kalau kalian tidak mempelajari tentang buku digital, otomatis kalian tertinggal dan kalian akan menjadi orang yang jadul gitu, seperti itu. Oke ya, setelah kita belajar ini ya, apa yang harus kita dapat, apa yang harus kalian dapat atau kalian bisa, yaitu yang pertama menjelaskan fungsi dari buku digital itu. Fungsinya apa aja buku digital? Buku digital itu apa? Harus bisa. Kemudian mengidentifikasi jenis-jenis format buku digital. Formatnya apa? Jadi namanya file digital itu pasti punya format. Jadi apa saja yang akan kalian pelajari semua ada di peta konsep ini. Yang pertama, pengertian buku digital. Itu harus tahu. Kemudian fungsi dan jenisnya apa? Kemudian jenis format buku digital. Kemudian aplikasi pemformatan buku digital. Kemudian sebelum kita melanjutkan ke materi, karena kita pembelajarannya dalam jaringan atau online, saya akan menjelaskan bahwa pembelajaran kita dilakukan dua cara. Yang pertama sinkron dan yang kedua adalah asinkron. Kalau yang sinkron seperti ini kita online kita langsung bertatap muka walaupun secara online di dalam satu ruangan dan di waktu yang bersamaan. Tapi kalau yang asinkron itu kalian belajar mandiri, yaitu di Google Classroom. Nah, sudah nampak? Oke. Sudah, Pak. Oke. Jadi di Google Classroom di sini sudah saya siapkan tab sendiri atau topik sendiri, yaitu buku digital. Nah, di sini ada absensi yang pertama. Nanti walaupun sudah saya absensi di sini, kalian silakan melakukan absensi. Nah, absensi ini berisi nama, nomor absen, dan kesimpulan materi. Kemudian di situ ada pembuatan materi buku digital. Jadi materi dari LKPD yang kedua ini, kemudian baru kalian melakukan evaluasi seperti itu. Ada pertanyaan tentang sistem pembelajaran kita? Tidak, Pak. Tidak ada, Pak. Oke, jelas ya. Jangan lupa absensi di tanggal 18 November 2020 ini. Oke? Siapa? Oke. Kemudian yang pertama kita bahas adalah pengertian buku digital. Sebelumnya ada yang tahu apa pengertian buku digital? Ya, Pak. Ya, Mas Raffi ya. Buku digital silakan. adalah buku yang disajikan dalam bentuk digital ataupun elektronik. Oke, buku yang dijadikan atau disajikan dalam bentuk digital atau elektronik. Yang lainnya siapa ya? Yang cewek ini, Mbak Salwa. Iya Pak, saya. Silakan Mbak Salwa. Buku digital Apa? atau yang sering disebut e-book merupakan jenis informasi yang berisikan teks, gambar, audio, atau video yang dimuat secara digital sehingga dapat diakses menggunakan perangkat elektronik seperti smartphone atau laptop. Oke, wah mantap sekali nih. Kita beri aplaus untuk Mbak Salwa. Oke, jadi sama Mas Raffi kita juga beri aplaus. Jadi benar semua kata Mbak Salwa dan Mas Raffi. Jadi buku digital itu buku yang disusun atau dikonversikan
dan dipublikasikan ke dalam bentuk format digital. Kemudian dibacanya menggunakan perangkat elektronik karena dia berupa digital. Nah, di dalam buku digital itu, kalau kita biasanya melihat buku berupa teks atau gambar saja. Tetapi kalau di buku digital, kita bisa mengimporkan audio bahkan video. Jadi kalau kalian pernah lihat film Harry Potter yang korannya bisa bergerak, nah semacam itu. Jadi bukunya, di dalam buku ada videonya yang bisa bergerak. Kalau dalam dunia pendidikan, fungsinya buku digital adalah sebagai salah satu alternatif media belajar. Contohnya, saya tadi share bahan ajar dan materi tentang buku digital berupa file PDF yang bisa kalian download di Google Classroom. Nah, itu contohnya. Jadi sebagai media ajar. Tuh. Nah, kalau yang kedua, sebagai media berbagi informasi, sama aja. Saya men-share buku digital, kemudian materi-materi tentang simulasi digital, saya share-nya menggunakan file PDF. File PDF itu salah satu dari bentuk file digital, buku digital. Yang ketiga, sebagai media bisnis. Nah, seperti yang saya bilang di awal tadi, bahwa buku digital itu bisa dijual atau bisa dikomersilkan, seperti itu. Kemudian bisa juga kalian misalkan mengirim proposal bisnis itu ke relasi bisnis kalian. Itu bisa, nggak usah lama-lama harus ke kantor pos dan lain sebagainya. Tinggal buka email, kita kirim, dipelajari. Seperti itu ya. Ya, Pak. Oke, berikutnya adalah tujuan. Buat apa sih membuat buku digital? Yang pertama ya mempermudah. Namanya teknologi itu mempermudah umat manusia. Jadi tujuan yang pertama mempermudah berbagi informasi. Itu hal yang paling mendasar dari pembuatan buku digital. Dan lebih menarik dan interaktif. Interaktif bagaimana, Pak? Ya karena di situ ada videonya juga. Kemudian kalian bisa membalikkan halaman dengan animasi yang ada di dalam aplikasi. Jadi seperti itu. Kemudian melindungi informasi. Jadi buku digital, misalkan dokumen-dokumen rahasia itu bisa dipaspor. Jadi tidak sembarang orang bisa membuka. Kemudian yang ketiga, jelas mengawetkan buku. Itu ya. Nah, jenis formatnya sangat amat banyak. Ini contoh beberapa jenis format. Pengertiannya bisa kalian baca di bahan ajar yang sudah saya bagikan di Google Classroom. Jadi kalian bisa mencari pengertian ini semua. Contoh Amazon Word itu apa, EPUB itu apa, dan lain sebagainya. Nah, kemudian PDF itu apa, HTML itu apa, CAM itu apa, semua itu ada di Google Classroom yang sudah saya, bahan ajar yang ada di Google Classroom yang sudah saya berikan. Kalian bisa download, kemudian kalian bisa menggali informasi di sana, dan bisa kalian gali juga informasi di internet, banyak sekali. Tuh. Oke. Nah, ini survei dari John Cook. Nah, John Cook ini melakukan riset atau survei. Buku digital apa yang banyak di-download? Hasilnya adalah PDF. Nah, seperti itu. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa format file PDF lebih banyak digunakan daripada atau di-download daripada format file lain? Ada yang bisa berkomentar? Mas Aziz deh, Mas Aziz. Ya, Pak. Gimana? Kenapa kok dari data tadi kenapa file PDF itu lebih banyak di-download daripada file lain? Karena file PDF mudah dibaca di berbagai perangkat. Oke, karena menurut Mas Aziz,
file PDF itu lebih mudah dibaca di berbagai perangkat. Oke, yang kedua, ada lagi? Mas Malik deh, Mas Malik Akbar. Daripada file yang lain ini. Karena kapasitas PDF tidak terlalu besar, Pak. Oke. Ya, jadi dari pendapat kedua teman kalian, yang pertama siapa tadi? Mas Aziz ya? Muhammad Aziz dan Mas Rafli. Yang pertama, bahwa file PDF itu bisa dibaca di berbagai perangkat. Ya, benar. Jadi dia lebih kompatibel dengan berbagai macam perangkat. Aplikasinya pun banyak yang menunjang untuk membaca file ini. Jadi kemudian untuk yang lain silakan berkomentar. Nanti saya akan buatkan di forum diskusi di Google Classroom untuk terkait ini. Jadi terkait kenapa kok file PDF lebih banyak digunakan atau diunduh daripada file lain. Silakan nanti yang lain silakan berkomentar di sana, silakan utarakan pendapat kalian. Tuh. Yang berpendapat nanti saya akan kasih poin lebih deh. Pertanyaan? Oke. Tanya. Oke. Dari ini silakan. Ini Mas Zaki juga berkomentar. Dari e-book. Apakah File Microsoft Word salah satu bagian dari e-book. ada yang berkomentar? Silakan. Saya Pak. Oke, Mas Narendra, silakan. Ya Pak, karena doc berupa file digital. Karena berupa file digital. Oke, jawaban saya simpan dulu di satu. Yang lain. Jadi format file Microsoft Word itu jawabannya adalah iya apa tidak? Ayo. Jawabannya adalah tidak. Karena dia belum menjadi file yang terkonferensi atau terkompresi atau terkonverter menjadi file buku digital. Jadi file buku digital itu format file yang sudah dibentuk. Jadi kalau Microsoft Word itu salah satu aplikasi salah satu format atau salah satu software untuk membuat, bukan filenya yang sudah menjadi. Paham ya? Jadi kalau Microsoft Word itu masih bisa diedit, ibaratnya gitu. Tapi kalau buku digital seperti PDF, e-book, dan lain sebagainya, itu sudah file jadi. Tidak bisa diedit. Editnya harus di-convert dulu menjadi Word, atau PowerPoint, atau dan lain sebagainya. Oke ya, Mbak Rini, apa sudah terjawab pertanyaannya? Iya, Pak. Oke, terima kasih. Yang lain? Coba ada pertanyaan lagi? Saya Pak. Siap, Mas Narendra. Mau tanya Pak, jika buku difoto atau di-scan, apa sudah jadi buku digital? Nah, ini ada pertanyaan lagi. Jika buku difoto atau di-scan, itu apa sudah menjadi buku digital? Nah, ada yang bisa menjawab? Tergantung. Saya Pak. Siapa ini? Nah, Mas Wahyu, silakan. Ya Pak, sudah jadi buku digital. Kan bisa dikirim dengan WhatsApp. Ya, benar. Kameranya. Oh itu Pak. Iya, itu mana itu wajahnya? Wahyu, kameranya Wahyu. Nah, terima kasih Mas Malik diingatkan. Gak usah malu Mas Wahyu, gak apa-apa, besok potong ya. Gak apa-apa. Gak usah takut. Enggak lah. Enggak, cuma dirapikan aja sedikit, biar kayak Ariel Noah gitu. Syarat buku itu harus ada apanya? Yang pertama, syarat buku. Ada tulisannya Pak. Iya, jelas ada tulisannya. Oke. Ada isinya. Ya, oke. Kemudian apa lagi? Judul, Pak. Ada halamannya, Pak. Nah, ada halaman. Halaman, benar. Pak. Kemudian ada apanya? Judul. Daftar isi, Pak. Judul buku. Daftar isi, oke. Kemudian Isi buku Pak. Ada temanya. judul buku itu atau Daftar, Pak. cover, buka. Oke. Nah,
Isi Ada buku, Pak. penjualnya, Pak. Oke. Ada penjual. Iya, iya. Itu kalau yang dijual, kalau nggak dijual kan juga banyak. Nggak dijual. Tinggal download. Oke, jadi buku itu ada buku di foto atau di scan, kemudian hanya fotonya itu langsung dibagikan, itu belum menjadi buku digital. Nah, bagaimana kalau itu jadi buku digital, Pak? Ya dia harus diolah dulu. Jadi halaman pertama itu isinya apa, kedua, dan seterusnya. Kemudian dikasih daftar isi. Kemudian dikasih cover. Habis gitu di ekstrak atau di save as ke dalam file PDF atau EPUB. Nah, itu baru yang menjadi buku digital. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Pak? Iya, Pak. Satu, Pak. Nah, ya penjelasan saya ya, yang saya bilang tadi. Di buku digital itu terdiri dari yang pertama adalah kata. Nah, pasti buku kan ada teksnya itu pasti. Nah, aplikasi untuk mengolah katanya itu apa aja? Contohnya Microsoft Office atau LibreOffice. Kemudian yang kedua, buku itu ada gambarnya. Bagaimana mengolah gambarnya? Nah, itu pakai Photoshop, Paint. Apalagi kalian anak multimedia harus bisa Photoshop atau Corel dan lain sebagainya itu. Nah, ini aplikasi pembaca buku digital di komputer atau laptop. Nah, ini kalau pakai Microsoft Windows, itu ada Chrome. Itu di Chrome-nya nanti diinputkan Radium, kemudian ada Firefox, e-book reader, Calibre, kemudian Apple macOS ini pakai iBooks atau Calibre, kemudian Linux pakai Okular atau Calibre. Kalau kalian punya handphone yang berlogo buah apel, itu pakai iBooks. Kalau punya Android pakai Gitten Reader, Moon Reader, dan Ideal Book Reader. Ya, kita cari Radium. Nah, terlihat ya, di sini bisa kalian klik. Nah, di sini kan tambahkan ke Chrome. Oke. Oh iya. Ini. Itu berarti nanti nampilnya ya di Chrome, Pak ya? Ya, kalau Radium di Chrome. Kalau yang saya pernah coba soalnya. Oh, pernah coba. Oke. Ini silakan file EPUB. Contohnya seperti ini. Jadi saya punya file EPUB. Nah, ini saya pernah membuat buku digital dulu. Ini covernya. Kemudian di sini ada daftar isinya. Enaknya kita tinggal klik aja kalau mau membaca tentang apa gitu. Tuh kan. Langsung ke bahan yang akan kita pelajari. Itu enaknya buku digital. Jadi kita kalau buku biasa kan harus cari-cari gitu. Kemudian ada videonya. Ketika kita menekan tombol K pada keyboard, tombol tersebut akan... Silakan mengerjakan LKPD yang sudah saya berikan. Waktunya 30 menit. Jadi silakan mengerjakan. Diisi nama. Ini saya isi sembarang dulu. Kemudian nomor absennya. Kemudian di sini ada penguatan materi. Bisa kalian baca. Kemudian ada pertanyaan. Silakan dikerjakan ini. Ada poin-poinnya nanti. Format file EPUB dan format file PDF. Nah, format file ini kalian download. Kemudian kalian identifikasi. Nah, ini. Kalian cermati. Membuatnya bagaimana. Kemudian cara membacanya bagaimana. Kalian coba-coba sendiri. Nah, kalau sudah kalian tuliskan dalam bentuk tabel seperti ini. Kita kembali pukul 10:15, kemudian nanti ada beberapa anak yang presentasi dan kita diskusikan bersama. Oke? Ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Sudah. Oke, kalau tidak ada, Nggak ada. untuk
sesi pertama ini saya akhiri dulu. Kemudian nanti kita join lagi jam 10.15. Coba dikerjakan, saya tunggu jam 10.15. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Oke, selamat bergabung semua. Selamat bergabung kembali. Bagaimana tugas yang saya berikan? Apa ada Sudah. kesulitan? Enggak, Pak. Tidak ada kesulitan. Oke. Sudah dikerjakan. Mainkan yel-yel SMK dulu, oke? Jadi kalau saya bilang SMK, kalian SMK bisa dan hebat, gitu ya? Oke, tangannya harus gini di depan kamera. SMK? Bisa. Bisa. Ayo dong, bisa semangat dong. Ayo, 1, 2, 3. SMK? Bisa. Hebat. Nah, gitu. Sudah kelihatan, Pak? Ya, sudah kelihatan. Oke. Oke, Assalamualaikum. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari analisis yang saya buat. Nah, untuk pertama kali saya akan menyebutkan cara membacanya. Untuk yang pertama, cara membaca e-book PDF dan e-book EPUB. Untuk cara membacanya yang PDF, pertama kita harus menyusun kata pada Microsoft Word. Kemudian yang kedua kita save dalam bentuk format PDF. Untuk yang e-book EPUB, yang pertama kita harus menyusun file pada sigil. Yang kedua kita save dalam bentuk EPUB. Untuk cara membacanya pada e-book PDF, yang pertama dapat dibaca pada komputer dengan melalui aplikasi Adobe Reader. Dan untuk membaca di platform smartphone, kita dapat menggunakan aplikasi WPS Office, web browser, atau yang lain untuk membaca e-book PDF. Kemudian untuk membaca pada e-book EPUB, yang pertama dapat dibaca pada komputer dengan aplikasi Readium pada Google Chrome atau Google lain. Yang kedua dapat dibaca pada smartphone dan aplikasi yang digunakan adalah Cool Reader. Untuk kelebihan pada e-book PDF, yang pertama filenya itu ringan, yang kedua mudah untuk dikirim dan dibaca pada segala perangkat atau mudah untuk diakses lah. Kemudian untuk e-book EPUB, yang pertama daftar isi yang terorganisasi dengan baik. Yang kedua, mendukung video dan audio pada dalamnya atau di dalamnya untuk memahami isi di dalam buku elektronik EPUB. Untuk kekurangan pada kedua format file tersebut, yang pertama pada PDF tidak mendukung video dan audio, dan untuk EPUB yang pertama dia memerlukan aplikasi penambah atau tambahan untuk membacanya. Ya, seperti itu, Pak. Ya, oke, baik. Terima kasih, Mas Alif. Ada yang mau presentasi lagi? Ya. Atau kita bahas dulu? Dibahas dulu aja ya. Dulu aja, Pak. Oke, jadi bisa ditampilkan lagi ya, Mbak? Enggak, Mas Alif? Biar kita bisa melihat bersama-sama. Oke. Wah, itu pesannya disingkirkan dulu. Oke, menyusun. Yang pertama cara membuatnya. Menyusun katanya kalau PDF di Word, kalau EPUB apa ada yang menyela atau bertanya? Saya, Pak. Oke, silakan Mas Aziz. Pak, format PDF bisa di-cover menjadi EPUB. Format PDF bisa di-convert menjadi EPUB. EPUB. Oke. Bisa nggak ya kalau dari PDF kita EPUB-kan? Nggak bisa, Pak. Ada yang mau menanggapi? Nggak bisa, Pak. Ya, Mas Malik. Nggak bisa, Pak. Karena Kenapa, sama-sama Lo? Oh, format e-book. Bisa ya? Bisa atau nggak bisa? Yuk. Oke. Jawabannya adalah bisa. Kalau PDF
di-ebook-kan, bisa di-convert-kan menjadi e-book bisa. Tetapi kalau e-book Cukup, itu Pak. belum tentu. Oke, cukup. Oke, jadi kita tarik kesimpulan bahwa buku digital itu adalah buku yang berformat digital yang dibaca dengan perangkat elektronik, kemudian bisa di-share dengan cepat, ya. Formatnya sangat banyak, seperti yang saya presentasikan tadi, ada e-book, ada PDF, ada HTML, ada CHTML, dan lain sebagainya. Kesimpulan dari LKPD-nya adalah bahwa PDF dan e-book itu, nah kalau PDF filenya itu kecil, kemudian terdiri dari teks dan gambar, tidak ada videonya. Kalau e-book itu bisa diinputkan video atau audio dan lebih interaktif seperti itu. Kalau PDF kan enggak. Jadi kalau PDF kan seperti halaman gitu ya, kita geser saja. Saya sampaikan sedikit untuk pelajaran pertemuan berikutnya adalah nanti kita akan bagaimana membuat buku digital, entah itu dengan smartphone atau dengan komputer. Demikian pelajaran hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Ya, Mbak Rini, Mas Malik, Mas Zaki, Mas Vicky, Mas Aziz, Nalendra, Alif. Jangan lupa jaga kesehatan, makan yang banyak, biar kayak Mas Alif gitu, seger. Oke, silakan dipimpin berdoa. Sebelum pelajaran diakhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Oke, terima kasih anak-anakku. Amin. Jangan lupa jaga kesehatan, seperti pesan saya tadi, pelajaran hari ini tanggal 18 November 2020 saya akhiri. Sampai jumpa di pertemuan kedua, masih tentang buku digital, bagaimana cara membuat buku digital. Jangan lupa belajar, cari ilmu, biar bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, negara, dan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.